Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin dan salihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan persoalan ghurur. Namun tentu sebelum kita membahas persoalan ghurur, yakni orang-orang yang terkelabui dari mereka orang-orang yang dianggap pilihan, yakni mereka-mereka yang ahli ilmu, ahli ma'rifat, ahli ibadah, dan juga mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta. Sebelum kita mempelajarinya, maka kita perlu belajar tentang ghurur pada persoalan harapan dan tujuan. Apa maksudnya ghurur pada harapan dan tujuan? Seringkali orang menginginkan sesuatu, tapi dia sebenarnya tertipu dengan keinginannya, karena dia berharap, tapi sebenarnya dia tidaklah berharap. Berharap, maka pasti orang yang berharap akan melakukan sesuatu untuk mencapai harapan itu. Tapi banyak orang-orang yang terkelabui dengan banyaknya cita-cita, banyaknya harapan, tapi kemudian dia hanya diam saja dan tidak melakukan sesuatu. Tapi kemudian dia merasa gagal padahal sudah berharap. Maka inilah terkelabuinya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang munafik, orang-orang yang terlalu banyak angan-angan, karena mereka kemudian hanya selalu berharap. Termasuk hari ini juga, di akhir-akhir Ramadan, sebagian kita atau mungkin kebanyakan kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana nikmatnya. Tapi kemudian siapa yang ingin mendapatkannya? Maka siapa yang ingin mendapatkannya adalah mereka yang mempersiapkannya. Mempersiapkannya berarti mencarinya, ingin memperolehnya. Tapi kalau ada orang yang sekedar kalau Allah kasih juga datang, maka tentu Allah tidak akan memberi. Karena kebesaran, kebaikan, hidayah tidak datang bagi mereka yang diam saja. Bukan itu cara tawakal. Tawakal itu adalah ikat ontamu, kemudian baru lakukan sesuatu. Jangan kemudian lakukan sesuatu tapi ontanya dibiarkan tidak terikat sehingga kemudian dia pergi. Itu bukan tawakal. Maka orang kalau menginginkan sesuatu, maka lakukanlah dan perolehlah dengan suatu tindakan yang jelas, bukan diam saja. Maka tentu kita harus bisa membedakan mana harapan, cita-cita, mana mimpi. Orang yang bermimpi hanya mengangan-angankan saja. Mimpi jadi presiden, mimpi jadi menteri, mimpi jadi ini dan itu. Tapi dia tidak tahu apa upaya yang harus dilakukan. Tapi harapan harusnya dia kemudian harus tahu upaya itu dan menjalani upaya itu. Adapun orang kemudian berharap melakukan sesuatu, toh nanti di ujung itu ternyata Allah tidak menghendakinya, maka Allah pasti menghendaki sesuatu yang lebih baik kepada kita. Maka ghurur pada harapan adalah mereka yang punya harapan tapi diam saja. Jadi kalau mencari Lailatul Qadar berarti dia harusnya melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu tapi dia mengatakan saya tidak dapat Lailatul Qadar, maka sungguh dia bukan tidak dapat. Tidak dikatakan tidak mendapatkan bagi mereka yang tidak mencari. Kalau tidak mencari itu menunggu namanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ghurur atau bab tentang ghurur di kitab Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan memang harapan ini ada yang tempatnya sesuai, ada yang tempatnya tidak sesuai. Harapan yang tempatnya sesuai adalah harapan mereka orang yang bertaubat, kemudian melakukan taubatan dan suka dan mengharapkan ampunan Allah dengan pertaubatan itu. Ini harapan yang benar, ini harapan yang sesuai karena dia lakukan pertaubatan itu. Tapi ada orang yang mengharapkan ampunan Allah dengan cukup mengatakan Allah kan maha pengampun, Allah pasti ngampunin, tapi dia tidak bertaubat. Maka inilah sebodoh-bodohnya harapan. Jadi ghurur pada harapan adalah mereka yang berharap tapi tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada pula ghurur pada persoalan tujuan. Setiap orang yang ingin melakukan sesuatu, baik mencari uang, mencari ilmu, menginginkan kekuasaan apapun itu, pasti ada tujuannya. Dan orang sering tertipu dengan tujuan itu. Apa tujuan yang tertipu itu? Yakni dia bertujuan hanya pada persoalan dunia.
Imam Ibnu Mubarak menyampaikan bahwa para sahabat itu sering menangis ketika membaca surat Hud di ayat ke-15 dan 16. Dan kenapa di ayat itu para sahabat sering menangis? Beliau sampaikan ayat itu, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhazun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Maka perhatikan ayat ini yang membuat para sahabat selalu sedih, yakni mereka-mereka yang menginginkan dunia dan segala isinya, segala perhiasannya, maka pasti Allah akan memberikan semuanya. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit. Tapi persoalannya, mereka ketika di akhirat nanti, laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, kemudian sia-sia apa yang dilakukan di dunia, sia-sia. Wa batil ma kanu ya'malun, kemudian batallah semua yang mereka kerjakan. Apa maksudnya? Ada orang-orang di antara kita yang mungkin dia mencari ilmu, mencari harta, mencari kekuasaan, merasa ingin dekat dengan Allah, tapi ternyata ujungnya, tujuannya tidak lain adalah dunia. Kalau itu yang dilakukan, maka Allah akan berikan dunianya. Allah akan berikan dunianya. Tapi Allah sampaikan ketika di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apapun. Inilah gurur bagi kita yang memiliki suatu tujuan, tapi ternyata tujuannya salah. Kalau di antara kita ingin mencari ilmu, tapi tujuannya hanya ingin jabatan, ingin ilmu, tujuannya hanya ingin dikenal sebagai ahli ilmu, ingin ilmu agar nanti pekerjaannya lancar, maka perlu kita hati-hati. Jangan sampai tentu ilmu yang kita lakukan nanti kita tidak mendapatkan apapun. Ya, kita mendapatkan dunia, ya kita mendapatkan pekerjaan yang pantas, ya kita mendapatkan uang yang banyak. Tapi kalau hanya itu tujuannya, maka tidak ada kebaikan di akhirat. Termasuk ibadah kita, zakat kita karena pengen pekerjaannya lancar, tahajud kita karena pengen pekerjaannya lancar, bahkan orang kemudian bersedekah agar dipilih. Apapun itu, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, pasti akan sia-sia. Bahwa dia bisa jadi mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu kemudian menghancurkan dirinya sendiri, justru tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gurur antara harapan dan maka pastikan kita melakukan sesuatu pada apa yang kita harapkan. Siapa yang menginginkan sesuatu tapi diam saja, maka tentu dia adalah sebodoh-bodoh makhluk. Kemudian kalaupun kita ingin tujuan pada setiap tindakan kita, pastikan tujuan kita adalah ridha Allah. Pastikan tujuan kita adalah Allah semata. Pastikan tujuan kita adalah pahala ridha Allah semata. Jangan sampai ketika nanti di akhirat kita bertanya, mana pahala sholatnya, mana pahala sedekah kita. Kemudian malaikat menyampaikan, bukankah kau sholat karena pengen kaya? Allah sudah kasih kekayaan. Bukankah kau tahajud agar jabatan itu kemudian diraih? Bukankah jabatan itu sudah dikasih? Maka laisa lahum ilan nar, kita tidak mendapatkan apapun di akhirat nanti kecuali neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.